Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Putri Cahyono. Saya dari kelas 3A, NPM saya 2110552011049. Saya prodi Teknik Informatika dari Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai troubleshooting pada prosesor. Praktikum hardware dasar ini dosen pengampunya adalah Pak Abdul Rahmat Basar, Eskom Mkom. Untuk yang pertama, troubleshooting pada prosesor adalah sistem tidak mau startup. Gejala pertama ini, sistem tidak mau startup setelah prosesor baru dipasang pada motherboard. Lalu bagaimana solusinya? Jadi kondisi ini bisa disebabkan oleh pemasangan prosesor yang tidak tepat pada slot yang ada pada motherboard. Jadi solusinya adalah segera lepaskan prosesor tersebut, kemudian coba pasang kembali. Atau yang kedua adalah BIOS tidak mendukung prosesor yang baru. Jadi kita bisa update BIOS dari sistem atau motherboard yang disediakan oleh manufaktur BIOS tersebut. Biasanya motherboard tidak mendukung prosesor baru yang dipasang. Kemudian yang kedua adalah sistem operasi tidak mau booting. Gejala ini adalah pada saat menghidupkan PC, pos berjalan lancar, namun PC akan booting terlalu lama dan akhirnya tidak bisa masuk ke dalam sistem operasi. Lalu bagaimana solusinya? Kita bisa cek kipas pada prosesor, kipas atau heatsink. Jika bermasalah, kita bisa ganti dengan yang baru jika diperlukan. Kemudian, pengaturan kecepatan bus pada motherboard harus diganti, lalu cek jam pertegangan pada motherboard juga. Kemudian yang ketiga adalah prosesor tidak bisa berjalan secara normal. Gejalanya adalah saat komputer dinyalakan, biasanya akan terdengar bunyi beep sebanyak 7 kali. Nah, solusinya adalah apabila saat booting terdengar bunyi beep sebanyak 7 kali dari BIOS, ini tandanya adalah komputer berada pada masalah yang sangat besar. Ada dua kemungkinan yang terjadi pada hardware. Yang pertama, terjadi masalah pada prosesor Anda, misalnya prosesor tidak berjalan secara normal disebabkan oleh kaki-kaki prosesor yang patah. Atau yang kedua adalah motherboard Anda yang bermasalah. Dan untuk mengeceknya, pasang prosesor atau motherboard Anda pada PC lain. Apabila motherboard Anda pada PC lain tidak menyala juga, berarti kerusakan terletak pada motherboard Anda. Dari permasalahan tersebut, satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah mengganti prosesor atau motherboard yang telah terindikasi tidak normal. Lalu untuk permasalahan yang keempat adalah komputer seringkali hang dan reboot sendiri. Rebooting ya. Jadi gejalanya itu adalah pada saat kita bekerja di PC atau komputer dan melakukan pekerjaan yang terbilang berat atau terlalu lama pemakaiannya, CPU PC akan menjadi panas dan menjadi terlalu panas ya, sehingga membuat PC menjadi hang, nge-freeze, dan bisa berakibat pada rebooting sendiri. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, prosesor yang cepat panas itu kemungkinan besar disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja heatsink fan atau kipas yang menempel pada prosesor. Dan proses pendinginan yang dilakukan oleh kipas tersebut tidak mampu mengimbangi panas yang dikeluarkan oleh prosesor. Dengan demikian, panas yang dikeluarkan tidak bisa dibendung lagi. Jadi untuk mengatasinya, coba periksa kipas apakah sudah bekerja dengan baik atau belum. Apabila kipas bekerja secara normal, berarti yang perlu dilakukan adalah mengganti fan lama dengan fan baru, kipas lama dengan kipas baru. Tapi kalau kipas masih bagus, bisa hanya mengoleskan thermal paste pada punggung prosesor. Hal ini bertujuan untuk membuat kontak antara prosesor dengan heatsink. Dengan demikian, suhu prosesor akan lebih terjaga. Lalu untuk masalah yang kelima adalah BIOS menampilkan angka kecepatan prosesor yang tidak semestinya. Gejalanya adalah begini, setelah pemasangan prosesor, BIOS menampilkan angka kecepatan prosesor yang
tidak seharusnya, atau bisa kurang, bisa lebih dari angka seharusnya. Jadi untuk solusinya adalah pemasangan hardware yang kurang baik atau kurang lengkap dapat mempengaruhi kecepatan prosesor yang terdeteksi dalam BIOS. Untuk mengatasinya, lakukan instalasi ulang komponen-komponen yang ada dalam CPU. Pastikan semua komponen terpasang dengan baik, kemudian coba lakukan pengaturan jumper pada motherboard. Masalah jumper ini dapat dilihat pada buku manual prosesor masing-masing. Sekian presentasi yang bisa saya berikan kali ini, terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.